Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman yang mampir ke channel Fiteri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamat beraktivitas di hari Sabtu. Hari ini kita masih ada di kebun durian Fiteri Cikondang ya, untuk lihat-lihat kebun kita sambil kita melakukan pemangkasan pohon durian kita agar tidak terlalu rapat ya, terlalu banyak cabang-cabang air atau cabang-cabang yang bakalannya tidak untuk pembuahan ya. Dan ini biar sinar mataharinya masuk, jadi kita melakukan pemangkasan sambil kita ngontrol kondisi batang dan cabangnya ya, untuk meminimalis terjadinya penyakit yang menyerang ya. Jadi kita sengaja kita kontrol satu persatu pohonnya ya. Jadi untuk petani-petani pemula ya, jangan pernah bosan untuk jalan-jalan melihat kondisi tanaman kita satu persatu untuk meminimalis terjadinya masalah di pohon kita, sehingga kita bisa cepat menangani. Karena kadang kita sering ke kebun tapi juga belum tentu bisa terkontrol semua ya. Satu contoh yang akan kita tunjukkan adalah ini teman-teman. Kita kemarin lihat kondisi pohon kita ini memang kurang sehat. Ini adalah durian bawor, daunnya kurang sehat, ada beberapa cabang yang mengering seperti ini. Kita akan tunjukkan seperti ini. Ini kalau kita patahkan dia sudah kering. Awalnya kita tidak tahu ya, karena kita sibuk tidak sampai ke pohon ini, cuman kita lihat. Dan ternyata setelah kita nyampe ke batang, kita melihat ada masalah, yaitu terjadinya pembusukan batang, terkena kanker ya. Kalau kemarin itu karena penggerek kita sudah obatin, dan ini adalah kena kanker, dia busuk. Tapi alhamdulillah kita sudah buang semua. Ini memutar sampai ke cabang ini ya. Kita sudah korek, kita ini bekas korekannya ya. Juga ada uletnya tadi sudah kita matikan. Tadi proses pembersihannya kita tidak tunjukkan ya, karena kita kaget, sehingga kita upload setelah kita pemberian obat. Ini cuman kita gunakan insektisida dan fungisida, yaitu antrakol, dan inseknya pakai regen. Semoga ini cepat sembuh sehingga pohonnya kembali sehat. Kita juga sudah cek keliling, tapi tidak ada lagi yang basah. Jadi seperti ini ya teman-teman, kita bersihkan kulitnya sampai ke kayunya, tulang. Kalau masih ada hitam kita juga tetap korek. Kita buang sampai ketemu daging segarnya. Setelah dirasap sangat bersih, baru kita berikan insek dan fungisida untuk meminimalis adanya jamur sisa yang ada di batang. Nah, kalau sudah kita beri seperti ini, insya Allah akan sembuh dan pohonnya akan kembali sehat. Ini adalah salah satu resiko petani ya teman-teman. Seperti ini penampakan pohonnya, kurang bagus, tapi alhamdulillah masih aman. Nanti ini akan sehat kembali. Nanti langsung kita berikan pupuk dan penyiraman ya, kalau tidak ada air hujan.
Jadi tanamannya seperti ini, beberapa cabang mengering. Insya Allah setelah kita lakukan pengobatan akan kembali sehat. Jadi kita akan cerita di sini setelah kita obatin. Pelajaran buat kita adalah jangan pernah bosan mengontrol kebun kita ya. Kalau punya teman-teman yang menggunakan pekerja yang merawat kebun, biasanya orang kerja itu hanya tahu apa yang disuruhkan saja. Kalau dia harus cangkul-cangkul saja, kalau mupuk-mupuk saja, nyemprot-nyemprot aja, atau bersihkan rumput, bersihkan saja. Tapi kalau ada masalah di pohon, jarang sekali pekerja kebun kita yang akan tahu ya. Sehingga kita harus lebih rajin untuk melakukan kontrol di kebun ya. Tidak bisa menyerahkan 100% terhadap para pekerja ya. Dan itu kita harus maklum. Seperti ini kondisinya. Pohon ini bawor ya. Dan kita saling belajar sajalah buat teman-teman. Karena kalau sudah terlalu parah seperti ini juga pertumbuhannya atau apa istilahnya itu, tumbuh kembangnya itu pasti akan lebih telat ya dibanding yang lain. Jadi seperti ini. Tapi insya Allah nanti 2-3 hari nanti kita akan obatin lagi, kita timpa lagi ya, sampai dirasa betul-betul tidak ada aliran air atau rembesan basah akibat dari penyakit yang belum hilang. Kita akan jalan-jalan, kita melihat kondisi tanaman kita. Ini juga dulu bibit yang kita tanam ya 1 tahun yang lalu. Tapi karena tanamannya memang di rumah ini sisa ya, sisa-sisa jualan, daripada mati kita tanam ya. Kondisinya seperti ini, alhamdulillah masih bisa tumbuh. Dan kita kontrol ke pohon-pohon yang lain karena rutinitas kita melakukan pemangkasan ya. Kita lakukan pemangkasan seperti ini, kita buangin biar tidak menghabiskan energi si pohon, termasuk yang ada di cabang-cabang seperti ini. Ini tunas-tunas air kita buangin. Ini juga yang terlalu dekat ya, ini kita potong, kita buang. Seperti ini agak besar, kita biarkan saja. Siapa tahu nanti di ini tempatnya bergantung buah. Yang paling bagus adalah yang ini. Jadi cerita kembali ke pemula, kita sama-sama pemula. Kita buangin cabang-cabang yang serasa akan menghabiskan energi tapi tidak menghasilkan apa-apa nantinya. Jadi kalau memang bukan tempat untuk pembuahan ya kita buang saja. Seperti cabang-cabang air ini. Ini ada tunas baru muncul, kita buang saja. Terlalu tinggi. Kita lakukan pembuangan dahan-dahan atau tunas-tunas air ini rutin ya teman-teman, biar energi pemupukan yang kita berikan terkonsentrasi untuk cabang-cabang yang nantinya untuk tempat pembuahan. Ya seperti ini kondisi kebun kita. Tidak sehebat kebun-kebun teman-teman ya yang sudah lebih senior, tapi kita alhamdulillah tetap bersyukur
karena kita bisa menumbuhkan pohon durian sampai seperti ini. Itu aja cerita kita hari ini tentang kanker batang dan cara penanggulangannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya para petani durian pemula. Salam sehat, salam bahagia, salam dari petani durian pemula Viteri Farm, salam dari pedagang bibit durian Viteri Farm, dan salam dari Viteri Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, hijaukan bumi Indonesia. Kita kembali ke gubuk untuk kita seruput kopi hitam pahitnya tanpa gula.